kembali lagi ke channel Nuhung. Hari ini aku lagi bawa Dogo jalan-jalan sore di sekitar sini aja, karena aku juga kebetulan baru pulang dari acara, makanya masih pakai baju rapi. Jadi langsung bawa Dogo jalan-jalan sebelum matahari terbenam. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bulu anjing yang sedang rontok, yang musim-musimnya ya. Dogo ada apa sih, Go? Dogo nak. Jadi musim bulu rontok itu kadang-kadang bukan cuma di anjing yang rasnya berbulu panjang ya. Jadi anjing yang rasnya berbulu pendek seperti Dogo, seperti Pitbull, dan seperti anjing-anjing yang seperti Pitbull seperti ini memang ada masa-masanya dia bulunya rontok. Jadi kadang kita usap-usap aja langsung bulunya nempel semua di tangan dan berwarna coklat di tangan-tangan kita. Jadi memang ada masa-masanya, tapi memang nggak separah kalau kita pelihara jenis anjing yang rasnya tuh banyak bulunya ya, seperti Chow, Alaska Malamute, Samoyed, dan lain-lain sejenisnya. Itu mungkin lebih parah lagi rontoknya dan lebih kelihatan lagi segumpal bulu-bulu yang ada. Nah, perbedaannya di sana. Jadi seperti ini juga kadang ada yang rontoknya tuh parah banget, seperti ada yang nyeplak-nyeplok ya, bolong-bolong di badannya dia. Tapi untungnya Dogo dan Olive itu kalau ganti bulu nggak pernah sampai nyeplak-nyeplok bolongnya yang parah banget seperti jamur gitu ya. Nah, sedangkan anjing cocokku yang di rumah itu kadang kalau lagi musim rontok itu dia biasanya bisa sampai nyeplak-nyeplok bulunya seperti yang kayak kena penyakit jamur. Jadi itu kalau seandainya cocok lagi musim bulu rontok itu dia pasti nggak gitu bagus ya. Sepertinya Dogo kurang tenang, jadi kita pindah guys. Sambil duduk aja deh guys. Nah, Dogo, sit. Dogo, ya good. It's okay Dogo. It's okay. Mungkin tadi di sekitar Dogo ada sesuatu yang tidak baik, makanya si Dogo itu sampai nggak tenang ya. Dogo sana dong, lihat sana, kalau mau lihat Dogo. Nggak usah, santai aja Go. Karena mungkin ini tempatnya juga belum terlalu familiar dengan Dogo, sehingga Dogo tuh masih yang kayak menjaga di sekitarnya si owner tuh apakah baik-baik aja atau enggak. Biasanya sih seperti itu. Tapi kalau dia udah sering dibawa ke sini, lama-lama juga dia nggak akan seperti ini lagi. Lama-lama juga dia akan tenang dan tidak seperti yang tegang gitu. Nah, kalau anjing yang ekornya tegang seperti ini, berarti dia sedang waspada. Kadang ada yang tegangnya ke atas, berarti dia memang sedang waspada banget sama lingkungan sekitar dia. Dia merasa dia tidak nyaman, sehingga dia perlu waspada untuk menjaga diri dia sendiri atau menjaga ownernya dia. Nah, yang kayak gini-gini contohnya dia berarti sedang waspada dan memperhatikan sekitar, apakah kira-kira aman nggak nih dia di sini gitu. Oke, Dogo, good boy. Nah, ya enaknya seperti itulah kalau kita pelihara anjing pitbull tuh, benar-benar dia tuh protektif banget sama ownernya. Terus dia juga bukan yang tipe anjing cuek ya. Jadi kalau ownernya ngerasa perasaannya nggak enak, dia pasti akan merasa juga kalau dia tuh memang perasaannya kurang begitu enak. Tapi kalau ownernya happy, dia pun akan merasa kalau dia tuh memang juga akan memperlihatkan kalau dia tuh memang happy. Nah, balik lagi ke bulu. Lihat, bulunya tuh udah mulai rontok tuh. Di sini coklat semua. Jadi kalau untuk anjing pitbull itu ya, dalam perawatan bulu memang tidak terlalu sulit gitu. Nggak susah lah ya. Dia gampang, dan merawat kulitnya dia pun juga nggak sesusah kalau kita merawat anjing yang berbulu besar seperti Alaska Malamute, Chow gitu. Itu beda banget gitu. Kalau Chow di rumahku itu hampir setiap hari dia harus disisir. Kalau nggak disisir dia nanti bulunya akan ngegumpal sehingga jadi rusak ke kulit-kulitnya dia juga. Tapi kalau anjing pitbull seperti ini lagi musim rontok pun juga dia tidak terlalu yang kita harus memperhatikan banget sih. Yang penting dia selama rontok itu tidak sampai kekurangan nutrisi dan gizinya gitu. Tetap kita memberikan vitamin untuk memperhalus atau memperlebat bulu-bulunya supaya nanti ketika bulu-bulunya ditumbuh lagi sudah cantik seperti awal-awal gitu. Nah, ini lihatlah Dogo, gimana aku nggak sayang sama dia. Dia tuh benar-benar protektif banget dan dia tuh jagain aku banget dari tadi. Ya Dogo ya, Dogo hebat ya, good boy. Ya, Dogo pintar. Jadi ya kayak gitulah kalau kita seandainya punya anjing pitbull tuh ya. Kadang kita ngerasa kalau punya anjing pitbull itu ya dia tuh bisa kita ajak bicara, bisa kita ajak untuk ngobrol, dan dia paham betul apa yang kita rasakan gitu. Kalau kita ngobrol sama dia pasti tahu, dia mengerti kalau kita membicarakan apa sama dia. Begitu juga dia kalau ngegonggong tuh kita secara
insting kita tuh kayak paham gitu kalau dia tuh lagi ngobrol apa sih sama kita gitu loh guys. Nah ini banyak orang lewat ya tadi, sehingga Dogo tuh seperti yang harus protect banget gitu terhadap sekitar. Tadi kan banyak yang lewat tuh orang-orang di sekitar sini gitu. Oke, kita main-main dulu ya sama Dogo ya, sambil jalan-jalan, sambil kita ngobrol-ngobrol. Harus ada attachmentnya juga sama Dogo, jangan cuma kita jalan-jalan tapi kita nggak ngobrol-ngobrol sama Dogo. Jadi semakin kita sering banyak ngobrol sama anjing kita sendiri, itu semakin kita akan mengerti bahasa dia dan dia juga akan mengerti bahasa kita. Oke guys. Di sini tuh enaknya ya, di sekitar sini tuh banyak orang-orang yang hampir semuanya di perumahan ini tuh banyak yang punya anjing. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau saat di rumah kita anjingnya lagi ngegonggong atau lagi berisik gitu. Mereka nggak akan ada yang komplain dan nggak ada yang rese. Karena mereka akan paham betul, kadang ada saatnya anjing itu kan nggak nyaman, atau ada saatnya anjing itu sering menggonggong atau dan lain-lainnya gitu ya. Dan di sini sih ya nggak tahu ya perasaan orang bagaimana, tapi sejauh ini mereka semua tuh seperti paham. Karena bahkan mereka itu tuh kadang suka tanya, kenapa anjingnya baik-baik aja kan anjingnya, kenapa kok anjingnya gonggong terus. Dia berasa apa ya, mungkin sesama dog lover, sehingga dia tuh nanyanya tuh dengan nanya yang penuh perhatian, bukan nanya yang sekedar kayak nyindir atau kepo atau sebagaimananya. Nah enaknya tinggal di sini ya seperti itu. Dia tuh banyak orang-orang yang tuh yang sangat-sangat alert dengan lingkungan sekitarnya, tetangga-tetangga di sini. Jadi itu ya enaknya begitu. Dan setiap sore itu kadang tuh banyak banget orang-orangnya yang apa sih, yang suka bawa anjing jalan-jalan. Dan tadi tuh banyak banget yang lewat, ada anjing mini pom, ada juga yang bawa Doberman, ada yang bawa Alaska Malamute, ada juga yang bawa Poodle, Corgi, banyak banget anjing-anjing di sekitar sini dan itu tuh seru banget gitu. Bahkan kita di sini tuh ada komunitas anjing. Kapan-kapan kalau seandainya ada gathering di komunitas anjing di sini, nanti aku akan buat konten YouTube juga tentang gathering komunitas anjing yang ada di sini. Kita ikutan aja untuk meramaikan supaya dog lover di sini tuh semakin mengenal dan teredukasi dengan adanya komunitas seperti gathering seperti ini. Karena kalau ada komunitas kan kita pasti akan ngobrol dengan sesama gitu ya, mengenai perawatan anjing itu gimana karakternya dan lain-lain. Nah itu biasanya tuh akan menambah pengetahuan kita kalau kita bergabung di suatu komunitas apapun itu sebenarnya ya. Tapi karena aku lebih suka anjing, jadi ya kalau di komunitas anjing aku pasti senang banget karena aku bisa dapat pengetahuan apa aja yang harus kita lakukan untuk membuat anjing kita bahagia, seperti itu. Jadi ya begitulah guys, di sini tuh enaknya begitu. Jadi Dogo juga berasanya tuh kayak bukan, kadang ada orang ya yang apa namanya, yang kalau ngeliat anjing pitbull tuh langsung image-nya negatif banget gitu. Biasanya tuh anjing pitbull dimusuhin, anjing pitbull dianggapnya tuh rusuh, dianggapnya tuh dia kayak anjing yang tidak bersahabat gitu dengan anak-anak. Tapi kalau di sini tuh enaknya dia tuh sesama anjing, walaupun tuh anjingnya anjing ras besar atau anjing yang galak seperti pitbull ini, tapi mereka tidak apa ya, tidak menjudge kalau pitbull yang kita punya itu adalah pitbull yang galak atau semena-mena terhadap orang lain. Nah salah satu cara yang biasanya aku kenalkan itu adalah dengan kalau seandainya kita pergi keluar itu, biasanya aku bawa anakku atau kadang-kadang anakku yang pegang talinya supaya mereka tahu, oh anjing pitbull tuh ternyata bisa bersahabat ya dengan anak-anak, seperti itu. Nah kadang-kadang edukasi seperti itu yang orang-orang belum paham betul tentang anjing pitbull ya. Kita harus banyak memberikan informasi kalau sebenarnya anjing pitbull tuh bisa diajak bersahabat kalau kita tidak mengganggu duluan. Tapi kalau kita mengganggu duluan ya pasti akan si pitbull ini pasti akan merasa dia tidak nyaman gitu, sehingga dia akan nyerang. Tapi sejauh ini sih Dogo itu bloodline-nya tidak pernah menyerang orang duluan kalau tidak diganggu guys. Oke, sekarang kita kayaknya udah mau pulang, udah mau ke mobil. Karena dari tadi juga udah lumayan ya, setengah jam jalan juga. Aku juga mau pergi lagi, mau latihan bela diri. Seperti biasa kalau sore itu kegiatanku, kalau malam gak ada acara aku pergi latihan bela diri Muay Thai boxing bersama anak-anak dan suamiku. Jadi aku mau siap-siap dulu, lalu mau
intro si Dogo juga. Dan thank you banget udah nonton video YouTube aku yang ini. Memang tidak ada pembahasan yang penting, tapi ya kan udah lama kalian ngeliat Dogo. Aku tahu kalian tuh nungguin Dogo kan, karena aku tahu kalian tuh mencintai Dogo juga. Jadi thank you udah nonton video YouTube aku. Jangan lupa di subscribe channel YouTube aku Nufus Hung. Jangan lupa juga di like, comment, and share video-video aku. Mana tahu banyak orang yang masih membutuhkan edukasi tentang anjing-anjing yang ras besar atau anjing-anjing yang image-nya kurang begitu baik. Oke, thank you. Bye-bye.